karena gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share tentunya kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Baik teman-teman ya, di video kali ini gue ingin memberikan tutorial bagaimana cara merakit shockbreaker depan mobil ya, dari awal sampai akhir. Dan di video ini juga gue akan menjelaskan ya peritilan dari shockbreaker depan mobil itu apa aja sih ya. Jadi nanti gue akan jelaskan bagaimana cara proses perakitannya dan juga detail dari part-part yang akan kita pasang nantinya. Karena di shockbreaker mobil itu bisa kita lihat dan mirip dengan shockbreaker motor, tetapi dia kalau kita beli itu nggak jadi satu paket ya, nggak jadi satu set seperti motor. Kalau kita ngeliat shockbreaker motor itu yang belakang itu kan dia ada shockbreakernya dan ada spiralnya udah terpasang ya. Tapi untuk di mobil itu sendiri, untuk shockbreaker depannya walaupun terlihat sama seperti mobil, walaupun terlihat sama seperti motor, tapi dia itu dijualnya terpisah. Jadi ada shockbreakernya dan juga ada spiralnya atau springnya ya. Coil spring seperti ini dia terpisah. Jadi buat teman-teman kalau ingin bongkar shockbreaker depan mobil itu, kalian harus ngerti ya proses pembongkarannya, part-partnya, susunan part-partnya, jangan sampai nanti ada yang salah dan juga ada yang terbalik atau keliru ya. Nah ini penting banget. Jadi buat kalian yang pengen ngoprek-ngoprek mobilnya sendiri ya, khususnya nih para teman-teman yang pengen diceper-ceperin mobilnya ya, pengen eksperimen cepernya semana, otomatis kalian bakal sering bongkar pasang ya. Jadi ini bisa sebagai edukasi kalian untuk kalian perhatikan ya. Nanti ada hal-hal kecil ya, sebenarnya juga itu penting ya, karena dari pabrikan itu sendiri sudah dibuat markingnya atau dibuat tandanya. Oke, daripada kita panjang lebar, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke. Baik teman-teman ya, sebelum kita merakit shockbreaker ini, sebaiknya gue akan jelasin dulu ke kalian ya secara detail agar nanti pada saat proses perakitan kalian nggak ada yang melakukan kesalahan ya. Baik, ini shockbreakernya yang tadi udah gue jelasin ya. Jadi shockbreaker mobil itu nggak seperti motor ya, kalau dijual itu dia satuan seperti ini. Jadi nggak satu set, udah ada shockbreakernya dan udah ada springnya seperti ini. Jadi kalau kalian kebutuhannya misalkan shockbreakernya mati, kalian bisa ganti shockbreakernya aja, jadi yang lainnya masih bagus kalian bisa pakai. Atau kalian mau diceperin, jadi shockbreakernya pakai yang lama, tinggal springnya aja kalian potong juga bisa, atau kalian ganti dengan yang lebih pendek dari yang standar mobil kalian ya. Nah baik teman-teman, ini shockbreakernya ya, yang dinamakan shockbreaker ini seperti ini. Nah di sini nih teman-teman, yang kalian harus perhatikan adalah di sini ada dudukan per, ya, ada nutnya di sini. Dimana di sini nanti posisi per itu duduk di sini, oke? Nah ini gua akan jelasin ya. Di sini juga ini springnya ya. Ini springnya kalau kalian lihat ada yang kecil dan ada yang besar, ya. Jadi kalau kalian bingung ini posisinya yang di bawah yang kecil atau yang besar. Kalau kalian bingung, nah ini tadi pentingnya kalian memperhatikan nut di sini. Ya, nut di sini. Jadi kalau misalkan nih, andaikan saja taruhlah kita nih asal ya, kita nggak ngerti, kita pasang seperti ini. Ya. Nah, tadi seperti yang yang gue bilang ya, ini posisinya ada nutnya ya. Kita pasin di nut, ujung dari shockbreaker, ujung dari spring. Ujung dari spring ini kita taruh di nut, ya, di nut seperti ini. Kita taruh. Nah, kalau dia terbalik posisinya, dia akan miring, ya, teman-teman seperti ini. Dia akan miring. Jadi jangan kalian paksakan lurus seperti ini. Nah, dia nggak akan pas ya, posisinya terlalu maksain, ya. Jadi jangan dipaksa. Dia harus springnya harus dalam posisi lurus. Jadi ini posisi terbalik, ya. Jadi kita balik ke posisi yang benar. Ingat ya, ujung springnya ke posisi di sini ya, di nut ini ya. Kita pasang seperti ini, kita posisikan dia di nut. Nah,
Kalian teman-teman lihat ya, perhatikan di sini. Ini posisinya ujung springnya udah di nutnya ya, di nut di shockbreaker posisinya, dan teman-teman perhatikan di sini dia lurus springnya dengan asok, nggak miring seperti tadi ya, dia lurus. Dan kalau dilihat juga nih ke bawah sini dia rata ya posisinya, nggak seperti tadi. Kalau yang tadi yang ada di sini dia pas, di sini dia over keluar. Nah, sedangkan ini posisinya udah pas, artinya teman-teman udah posisi yang benar. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula nih ya, yang masih bingung bongkar pasang shockbreakernya, apalagi kalau ini udah dipotong, ngecilinnya kan kadang-kadang kurang pas ya, jadi bingung. Nah, jadi patokannya adalah ujung springnya dengan nut shockbreaker ini ya, kalian masukin begini, dan dia harus posisi lurus. Springnya dengan asnya, jadi asnya benar-benar posisi di tengah. Oke, itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Lanjut, part yang berikutnya yang nggak kalah juga nih, jangan asal pasang, adalah karet stopper. Teman-teman perhatikan karet stopper ini beda ya, antara satu sisinya dengan satu sisinya lagi beda. Ini ada runcing-runcing tajam seperti ini. Ini saya menggunakan shockbreaker All New Terios ya, All New Terios 2018. Sama dengan Avanza. Bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi untuk pemasangan karet stopper ini kalian jangan terbalik ya, karena ini memang udah didesain oleh pabrikan, ini ada fungsinya. Si ujung-ujung yang tajam ini harus berada di posisi sini ya, teman-teman, di shockbreaker. Jadi ini udah ada pasangannya di sini. Ya, jadi ujung yang lancip ini akan nanti masuk di nutnya di sini. Nah, ini saya akan contohkan pasang seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu ngapal-ngapalin ini yang mana yang atas, mana yang bawah. Jadi teman-teman harus perhatikan aja gitu. Karena pabrikan itu sudah mendesain ya supaya nggak salah pasang. Nah, seperti ini ya kita pasang. Nah, dia masuk ya di nut-nutnya seperti ini. Jadi ini kita coba simulasikan kalau kita posisinya kita balik ya. Ini kita copot dulu. Nah, ini kita balik, dia tetap bisa masuk. Nah, tapi dia seperti ini, dia nggak masuk di nut-nutnya ya. Tujuannya adalah supaya ketika shockbreaker ini main di tikungan, dia nggak ikut muter ya. Jadi ini si gerigi-gerigi ini akan masuk di nut ini supaya untuk menjaga posisi stopper ini nggak muter-muter. Jadi kita pasang ya seperti ini. Nah, pasangnya adalah seperti itu. Oke, setelah pasang karet stopper atau karet peredam ini, lalu kita akan masang ini ya, spiral. Cuma ini kan kita untuk menjelaskan satu persatu ya, nanti kita akan proses rakit. Setelah itu ada juga ini karet boot. Jadi ini stopper untuk ketika mentok nanti tidak langsung ke shockbreaker, jadi ada redaman sehingga tidak terlalu guncang ya di dalam kabin mobil. Nah, ini ada lagi karet boot. Karet boot ini fungsinya untuk agar tidak kemasukan kotoran ya. Jadi dia akan pasang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dia akan pasang seperti ini. Fungsinya adalah supaya dia tidak kemasukan air, tidak kemasukan kerikil-kerikil ya ketika kita berkendara di saat hujan ya. Karena apa? Kalau nanti kemasukan air, kemasukan kerikil nih, ini si usia shockbreakernya akan tidak panjang ya, akan lebih cepat ya. Karena kemasukan air di sela-sela sini, sil-silnya akhirnya jadi mudah bocor. Nah, jadi tujuan dari boot ini adalah menjaga agar tetap bersih dan tetap kering ya, tidak terkontaminasi oleh debu dan kerikil-kerikil kotoran dan air. Fungsi boot ini. Oke teman-teman, dan untuk pemasangan boot ini sepele ya. Ini kan cuma masang seperti ini aja, gitu ya. Tapi jangan salah teman-teman, pemasangan karet boot ini tuh ada markingnya, ada tandanya. Dan ini ada tujuannya pasti yang dibuat oleh pabrikan. Jadi teman-teman perhatikan karet bootnya ini ada tanda panah. Ya, ada tanda panah seperti ini. Oke, dan ini ada plat ya, plat dimana ini adalah tatakan per. Dia adanya di posisi di atas nanti ya, posisi di atas ini. Nah, dia akan pegang seperti ini. Dan ini juga
plat tatakan per ini juga ada panahnya ya, ada markingnya, ada tandanya. Oke teman-teman, jadi tanda panah ini nanti kita sama-sama arahkan posisinya keluar, jadi ke arah ban ya, kita pasangnya keluar ke arah ban. Tanda ini ada fungsinya ya, nggak mungkin pabrikan kasih tanda kalau nggak ada fungsinya. Jadi si karet boot dan si platnya nanti, plat untuk tatakan per bagian atas ini, tanda panahnya atau marking panahnya ini ke bagian luar atau ke arah ban. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang tadi saya jelaskan sepele ya. Kadang-kadang luput dari perhatian nih teman-teman. Kalau bagi yang pemula, ketika bongkar main bongkar aja, ketika masang main pasang aja. Lalu berikutnya adalah, ini tadi udah plat ya, di atasnya setelah boot, ini juga nggak kalah penting adalah bearing support atau bearing seater ya. Ini bearing ini adanya di atas ya, di atas ini, di atas plat. Nah ini juga dibilang sepele juga ya, bisa dikatakan sepele juga kalau buat teman-teman yang kurang kurang teliti ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini di bearing support ini ada knocknya juga nih. Ini ada knocknya ya. Ini jangan terbalik masangnya, karena di platnya itu sendiri nih, di tatakan springnya ini juga ada cowakannya. Artinya apa? Artinya nanti dia posisinya ini dipasangnya nih masuk ke dalam seperti ini ya, seperti ini. Jadi jangan terbalik, jangan ada nutnya ini di luar seperti ini teman-teman. Kalau masangnya seperti ini keliru ya, keliru, ini salah, bisa rusak dia, bearing supportnya bisa rusak. Jadi teman-teman harus teliti ya, perhatikan ketika masang bearing supportnya ini, nutnya ini di dalam ya, ini yang jendolan ini di dalam seperti ini. Nah seperti itu, baru teman-teman pasang ini ya, karet supportnya di atasnya seperti ini gitu. Nah untuk pemasangan karet support ini juga teman-teman ya, lihat di sini dia ada ini ya, ada nutnya juga ya, ada nok-nokannya untuk di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di shockbreaker itu sendiri, si asnya ini bentuknya nggak 100% bulat ya, ada cowakan. Nah jadi nanti si bearing supportnya ini juga ada cowakannya juga di sini ya. Jadi nanti disamakan biar dia masuk seperti ini. Nah jadi kalau misalkan teman-teman keliru, dia nggak bakal bisa masuk. Jadi kalau teman-teman masangnya susah nih, waduh, kok nggak bisa masuk. Coba teman-teman perhatikan ya, untuk posisi di karet supportnya ini ya. Di karet supportnya ini kalian teliti, coba perhatikan, ini ada ininya ya. Ada nutnya, dan di asnya juga ada nutnya. Seperti itu. Jadi nanti ini dipasangnya pas di sini. Nah, gitu seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman nggak bingung ya. Nah, ini saya menggunakan shockbreaker merek dari Jamek ya. Saya juga baru mau coba ini. Saya nggak di endorse ya. Jadi ini saya pakai untuk tutorial ini yang bagian sebelah kiri ya. Jadi untuk shockbreaker itu ada bagian kanan dan bagian kiri. Jadi teman-teman juga jangan salah. Jangan sampai keliru nanti shockbreaker kiri dipasang di kanan, kanan dipasang di kiri. Taunya dari mana? Pasti ada keterangannya L. Ya, di sini ada keterangannya L. Left berarti dia bagian kiri. Kalau yang R, right, dia ada di bagian kanan. Jadi jangan terbalik ya teman-teman ya masangnya ya. Nanti untuk dudukan ininya pasti juga linknya nggak ketemu. Jadi kalau teman-teman bingung nanti. Jadi shockbreaker itu ada kanan dan kiri. Nah, taunya dari mana? Dari sini ada keterangannya L dan R. Ya. Jadi yang saya gunakan ini untuk tutorial ini adalah yang sebelah kiri yang L. Oke, kita akan masuk langsung ke proses perakitan. Sebelumnya saya akan siapkan dulu peralatannya ya. Ini kan menggunakan Mur 19. Jadi saya akan menggunakan mata shock 19, saya akan siapkan. Dan juga ini buat teman-teman juga, sebelum bongkar pasangnya itu saya sarankan mendingan kalian membeli tracker spring ya. Itu harganya nggak mahal kok, murah ya. Kalau kalian yang hobi kotak-atik biar nggak lecet-lecet, jadi kalian lebih baik beli tracker spring ya. Nah, jadi kita akan merakit ini, kita akan tracker dulu si springnya supaya dia lebih memendek sehingga kita mudah untuk memasang di shockbreaker. Oke, saya akan siapkan dulu peralatannya ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proses perakitan ya.
ini udah gua tracker sebelumnya ya. Ini springnya udah gua tracker. Jadi kita proses perakitannya yang tadi ya. Ini shockbreakernya, ini karet supportnya kita pasang di sini. Ya, ingat ya, tadi yang tajam-tajam geriginya di bawah seperti ini. Udah pas masuk. Seperti ini, lalu kita akan pasang yang berikutnya adalah springnya ya. Ini udah di tracker. Kita pasang. Ingat tadi ya, dia posisinya ada di nutnya. Nah, seperti ini. Udah di nutnya. Nah, udah masuk ya, dia lurus posisinya. Lalu kita pasang ini karet boot ya teman-teman. Karet boot, ingat tadi markingnya, tanda panahnya keluar berarti ke arah roda ban. Kita pasang, kita masukin. Ya, ini karena masih baru ya, masih ngepas. Oke. Ingat markingnya ke arah roda ya. Ke arah roda berarti ke arah sini. Lalu tatakan pernya ya. Ini juga ada markingnya, ada tanda panahnya. Kita posisikan juga ke arah roda, ke arah luar. Kita pasang. Oke, kita pasin ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, saya akan kasih lihat dulu ke teman-teman. Jadi ini si pernya, ujung pernya sudah masuk di nutnya. Terus marking-markingnya ini, tanda panahnya sudah posisinya juga ke arah roda, ke arah luar. Dan ini bisa diperhatikan teman-teman di sini, di luar ya. Kalian perhatikan di sini ya, udah lurus posisinya, nggak miring. Lalu yang berikutnya adalah kita masang bearing support ya. Ingat yang tadi udah dijelasin di awal, jangan sampai kebalik posisinya. Kita pasang di sini ya, kita masukin. Kalau dia belum pas, kita pasin ya, jangan langsung di pasang atasnya, nanti kejepit. Ini bearingnya terbuat dari material plastik ya, jadi nanti kalau salah kegencet bisa langsung pecah. Nah, jadi teman-teman juga harus punya ketelitian tentunya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, bisa diperhatikan posisinya ini sudah pas ya. Bisa dilihat nih nut-nutnya ya, posisinya nggak ada yang miring, udah di posisinya dia. Lalu kita pasang ini ya, karet supportnya ya. Nah, ini kita akan pasang karet supportnya seperti ini ya. Ingat tadi ada nutnya ya, jangan, kalau nggak pas dia nggak akan masuk. Nah, kalau dia pas, dia akan mudah sekali ya. Lalu kita akan pasang ini murnya, mur 19. Kita pasang di sini. Oke, kita pasin. Putar pakai tangan dulu ya. Jangan langsung dikencangkan. Nanti malah ini, apa namanya? Takutnya masih miring. Nah, lalu kita siapkan kuncinya nih ya, mata sok ukuran 19 mili. Lalu kita impact aja ya, kita kencangkan. Nah ya, kira-kira udah kencang ya. Kita lihat sebelum kita lepas si pernya, kita perhatikan lagi ya, ini harus bisa muter. Karena apa? Nanti kan mobil kalian itu pasti belok-belok ya, belok ke kanan, belok ke kiri, dia akan harus bisa muter. Dan pastikan juga ketika kalian putar-putar gini, ini nggak ada suara kretak-kretak gitu ya. Nah, kalau kretak-kretak itu menandakan mungkin ada yang kurang pas atau ada yang miring ya. Nah, kalau seperti ini udah pas, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada seret ya, yang berarti dia span tuh. Dan di sini diputar nggak ada bunyi. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman ya. Nah, kalian periksa lagi ya, apakah ada posisi yang miring atau enggak. Ini sudah bagus ya, sudah posisinya. Nih, si
shockbreakernya juga sudah di nutnya. Nah, langkah terakhir adalah kita melepas ini ya, tracker dari springnya. Nah, kita lepas perlahan ya dari satu sisi sambil kita pasin juga nih si nut, si ujung pernya. Oke. Setelah itu kita ulurkan ya, biar nggak miring, jangan sekaligus. Oke. Nah, ini udah lepas. Kita lepas trackernya ya. Nah, ini udah terpasang teman-teman ya. Sangat mudah sekali ya untuk merakit shockbreaker depan. Dan ada beberapa memang yang harus teman-teman perhatikan agar tidak keliru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sudah rapi. Sudah jadi, tinggal kita pasang ke mobil. Nah, nanti saya akan buatkan videonya tersendiri ya, proses pemasangan dari ini shockbreaker yang udah kita rakit ini ke mobilnya, ke All New Terios 2018. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang hobi otomotif, yang suka cepet-ceperin, yang suka bongkar pasang sendiri, nah ini video ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin udah sering bongkar-bongkar tapi ada beberapa hal atau beberapa poin yang tadi saya sampaikan ya tidak diperhatikan ya. Nah, mungkin video ini bisa menjadi bahan ketelitian kalian lagi untuk melakukan oprek-oprek mobil kalian. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kalian bisa lakukan sendiri aja di rumah tanpa kesulitan ya. Oke teman-teman ya, demikian tadi video perakitan shockbreaker depan mobil ya. Ini sih umumnya hampir sama semua ya, walaupun ada beberapa yang berbeda, tapi umumnya sama, hampir sama. Memang ada juga yang sudah dijual sepaket seperti ini ya, biasanya aftermarket dia atau enggak yang udah menggunakan coilover yang bisa disetting-setting untuk tinggi rendahnya. Tapi kalau untuk shockbreaker bawaan dari mobil ya seperti itu tadi caranya ya. Jadi kalau teman-teman pengen misalkan shockbreaker udah nggak enak, teman-teman pengen ganti ya seperti tadi, ganti shockbreaker, springnya mungkin masih bagus, yang lain-lainnya masih bagus, jadi nggak perlu. Tapi kalau misalkan kalian mau cepet-ceperin, kalian bisa pakai paket hemat ya. Jadi kalian beli springnya aja, lalu kalian pasang menggunakan shockbreaker bawaan mobilnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Semoga video dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang suka oprek-oprek mobilnya sendiri ya. Dan buat para master, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin saya ada kekeliruan, ada kekurangan untuk menjadikan video ini lebih sempurna lagi. Oke, sampai di sini aja saya akhiri video ini. Sampai ketemu lagi di next video. Sampai jumpa.